Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan kasus dari Satyam Computer Service Ltd. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari yang pertama ada Muhammad Andri Azhari. Kemudian selanjutnya yang kedua ada Apriani Kartika Rahayu. Yang ketiga ada Cepi Junior Prayoga. Yang keempat ada saya sendiri, Dewi Kartika. Yang kelima ada Dewi Sulistiowati. Yang keenam ada Dia Hidayanti. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ada Purtanto. Ya, profil dari PT Satyam sendiri. Jadi PT Satyam sendiri didirikan pada tahun 1987 oleh Ramalingga Raju. Jadi Ramalingga Raju ini lulusan MBA dan alumni Harvard University. Ramalingga Raju juga mendapatkan berbagai penghargaan dari tahun 1999 sampai 2004. Jadi kekayaan Ramalingga Raju ini mencapai 495 juta US dollar. Kemudian kantor dari Satyam sendiri berpusat di Hyderabad, India. Jadi untuk PT Satyam sendiri merupakan perusahaan outsourcing ternama di India yang sepertiga perusahaannya masuk dalam kategori Fortune 500. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri teknologi komputer, kemudian layanan back office bisnis, serta perangkat lunak komputer yang memberikan jasa dukungan mulai dari penanganan sistem komputer sampai pelayanan pelanggan. Jadi berbagai jenis perusahaan yang menjadi langganan PT Satyam sendiri banyak sekali, ada manufaktur, perbankan, perawatan kesehatan, dan perusahaan media terbesar lainnya di dunia. Kemudian pada tahun 2009 Satyam memiliki 50.000 karyawan yang ada di negara Asia, Amerika, Eropa maupun Australia. Jadi rekanannya itu lebih dari 650 perusahaan global dan 185 perusahaan Fortune dan 500 lainnya. Saham dari PT Satyam sendiri juga ada di India National Stock Exchange, New York Stock Exchange, dan Euronext Eropa. Jadi, Satyam juga merupakan penyedia perangkat lunak resmi di event FIFA World Cup 2010 di Afrika Selatan dan di Brasil. Kemudian Satyam telah merger dengan Tech Mahindra. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008, Satyam mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi Maitas Infrastruktur dan Maitas Properties. Jadi keluarga dari Ramalingga Raju sendiri menguasai saham yang besar di dua perusahaan Maitas tersebut, yang akhirnya terjadi pembatalan rencana akuisisi tersebut. Karena memang dilakukan penyelidikan, ternyata akhirnya melakukan pembatalan dari rencana akuisisi tersebut. Selanjutnya, keputusan ini juga diambil tanpa mengambil suara dari pemilik saham minoritas karena alasannya di sini tidak terdapat dalam
peraturan sehingga mengakibatkan yang pertama tidak memberikan pemberitahuan kepada pemilik saham minoritas, kemudian yang kedua transaksi berjumlah materialitas, kemudian yang ketiga transaksi beresiko tinggi karena mengakuisisi perusahaan berbeda core bisnisnya dengan Satyam. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan rekan saya atas nama Ibu Dewi Sulistiowati. Terima kasih. Permasalahan pada PT Satyam. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis kasus yang terjadi pada PT Satyam. Yang kedua, memahami secara baik dan benar pentingnya tanggung jawab profesi, kepercayaan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional. Yang ketiga, memberikan usulan terbaik terhadap kasus yang terjadi pada PT Satyam. Pelanggaran etika di sini diantaranya yaitu PT Satyam yang diketahui melakukan fraud terhadap laporan keuangan. Pada awalnya PT Satyam melakukan fraud dengan menggelembungkan nilai keuntungan perusahaan. Setelah dilakukan selama beberapa tahun, selisih antara keuntungan yang sebenarnya dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan semakin lama semakin besar. Pada Maret 2008, PT Satyam melaporkan kenaikan revenue sebesar 46,3% atau menjadi 2,1 miliar US dollar. Di Oktober 2008, PT Satyam mengatakan bahwa revenue-nya akan meningkat sebesar 19-21% atau menjadi 2,55-2,59 miliar US dollar pada bulan Maret 2009. Melihat semua reputasinya, pantas saja jika PT Satyam dinobatkan menjadi raksasa IT terbesar keempat di India. Ramalinga Raju pada 7 Januari 2009 mengakui perbuatannya yang telah memalsukan keuntungan perusahaan, di mana sebesar 1,04 miliar US dollar, saldo kas dan bank PT Satyam adalah palsu. Jumlah itu setara dengan 94% nilai kas dan bank PT Satyam di akhir September 2008. Dalam suratnya yang dikirim ke jajaran direksi PT Satyam, Ramalinga Raju mengatakan telah membesar-besarkan laba perusahaan selama bertahun-tahun dan meningkatkan neracanya hingga lebih dari 1 miliar US dollar. Sanksi atas PT Satyam. Ramalinga Raju juga mengakui bahwa dia memalsukan nilai pendapatan bunga diterima di muka atau accrued interest, mencatat kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya understated liability, dan menggelembungkan nilai piutang atau overstated debtor. Atas pengakuan itu, Ramalinga Raju dan saudaranya B. Rama Raju yang juga terkait fraud PT Satyam menghadapi dakwaan konspirasi, kecurangan, hingga pemalsuan. Ramalinga Raju kemudian menarik kembali pengakuannya. Namun polisi menetapkan surat itu merupakan pengakuan penipuan yang bersifat sukarela. Atas perbuatannya, Ramalinga Raju dan B. Rama Raju ditahan dan menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sanksi yang diterima oleh PT Satyam Computer Service adalah gelar penghargaan Golden Peacock Award for Corporate Governance under Risk Management and Compliance Issues di tahun 2008 dicabut sehubungan dengan skandal fraud yang dihadapi. Selain itu, harga saham pada 10 Januari 2009 menjadi 11,5 rupiah atau senilai 2% dari harga saham tertingginya di tahun 2008 sebesar 544 rupiah. Keruntuhan PT Satyam ini ikut menyeret PricewaterhouseCoopers selaku KAP yang mengaudit PT Satyam selama 8 tahun terakhir yang diberikan tambahan fee yang jauh lebih tinggi. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Dewi atas pemaparannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya. Ada 6 prinsip etika profesi yang dilanggar. Yang pertama, tanggung jawab. Auditor pada PT Satyam tidak melakukan tanggung jawab profesinya dan bersekongkol dengan Ramalinga Raju. Hal ini dapat terlihat
secara jelas bahwa tidak diperiksanya secara benar manipulasi atas invoice yang ada dalam PT Satyam. Dari laporan keuangan kuartal 1 pada tahun 2004 hingga kuartal 2 tahun 2009 terdapat 6.603 invoice palsu dengan total pendapatan palsu sebesar 1.122.670 US. Yang kedua, kepentingan publik. Setelah mendapatkan pengakuan dari Ramalingga Raju, bursa saham India langsung anjlok. Saham PT Satyam merosot hingga 70,74% menjadi 52,40 rupiah. Pada tanggal 10 Januari tahun 2009 menjadi 11,5 rupiah atau senilai 2% dari harga saham tertinggi tahun 2008 sebesar 544 rupiah. Dengan kata lain, para investor dan klien tidak lagi menaruh kepercayaan kepada PT Satyam karena laporan keuangan PT Satyam tidak reliable. Yang ketiga, integritas. Integritas dapat menerima yang tidak disengaja tetapi tidak menerima kecurangan dan peniadaan prinsip. Kecurangan pada PT Satyam terlihat jelas dari invoice palsu sebesar 6.603 yang tidak wajar bila disebut kesalahan yang tidak disengaja. Yang keempat, objektivitas. Dari hasil investigasi kasus PT Satyam, diketahui bahwa dalam perencanaan auditnya, auditor internal lebih memprioritaskan atas dasar permintaan Ramalingga Raju. Auditor eksternal PT Satyam, WPC India juga melanggar etika objektivitas karena memiliki hubungan istimewa atau kemitraan dengan PT Satyam, tetapi tetap memeriksa PT Satyam sebagai kliennya. Terlebih lagi, WPC juga menerima bayaran audit fee yang jauh lebih di atas para pesaing PT Satyam yang dalam melakukan auditnya. Yang kelima, yaitu kompetensi kehati-hatian profesional. Pada PT Satyam, pertama, auditor internal tidak melakukan pengujian peneliti atas verifikasi setiap transaksi mulai dari awal terjadinya transaksi di setiap tahun hingga berakhirnya tahun laporan. Yang kedua, tidak pernah memverifikasi atau memeriksa dengan benar cash dan bank balance. Yang ketiga, tidak pernah melaporkan hasil pekerjaannya kepada komite audit. Yang keempat, sejumlah bukti temuan hasil diabaikan oleh ketua tim audit. Untuk WPC-nya, yaitu pertama, auditor eksternal tidak pernah melakukan konfirmasi bank yang terkait terhadap saldo bank yang tercantum pada PT Satyam. Yang kedua, tidak pernah memeriksa secara baik invoice dalam transaksi PT Satyam. Yang ketiga, liabilitas atas pajak tidak pernah dilaporkan dalam hasil auditnya. Yang keempat, tidak pernah memeriksa atau memverifikasi atas tingkat bunga palsu. Yang kelima, meskipun ditemukan bahwa sistem pengendalian internal PT Satyam lemah, tetapi tidak melaporkan temuan itu. Yang keenam, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dalam kasus ini, PT Satyam tidak seharusnya menggunakan WPC sebagai auditor eksternal karena memiliki reputasi yang kurang baik. Seperti berita di atas, WPC gagal mendeteksi fraud senilai 21 juta euro di divisi air mineral group perusahaan Grand Corp. Kesimpulan dan saran. Atas perbuatannya, pemilik PT Satyam dan manajemen ditahan didakwa penjara kurungan selama 10 tahun. Begitu pula dengan KPWPC sebagai auditor eksternal perusahaan yang mendapat sanksi keras oleh pemerintah India. Ini merupakan kasus terbesar India atas kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang merugikan banyak pihak termasuk warga negara India yang menginvestasikan uangnya untuk membeli saham pada PT Satyam. Naik turunnya sebuah roda perjalanan sebuah perusahaan dalam
dimanage dengan baik asal perusahaan manajemen berkomitmen dengan menjaga nama baik di mata konsumen dan stakeholder. Hal ini yang bersifat kecurangan, penipuan, dan konspirasi sangatlah tidak etis dilakukan, terutama oleh perusahaan yang sudah go public. Ini sangat mencoreng nama baik negara India di mata dunia atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Satyam. Terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan terkait dengan kasus Satyam. Jadi apa yang terjadi di Satyam dan apa masalah di Satyam tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan lebih ke menjelaskan terkait dengan pertanyaan atau yang menjadi bahan diskusi di modul etika profesi yang dikeluarkan oleh IAI. Ya, modul CA ya, etika profesi. Di sini ada empat pertanyaan. Nah, tapi saya akan menjawab satu pertanyaan saja yang terkait dengan topik diskusi saya. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan jelaskan mekanisme yang digunakan Raju untuk memanipulasi laba selama bertahun-tahun. Jadi lebih ke bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Raju dalam memanipulasi laba sehingga bertahun-tahun memang tidak diketahui. Nah, ini mungkin yang saya bahas. Nah, dan untuk poin 2, 3, 4 nanti akan dibahas oleh rekan saya ya. Untuk pertama mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan terkait dengan mekanisme yang dilakukan Raju dalam memanipulasi laba. Mekanisme yang dilakukan Raju dalam memanipulasi laba lebih ke dia ada 3 poin sebenarnya. 3 garis besar yang memang kesalahan atau mekanisme yang dilakukan oleh Raju dalam memanipulasi laba. Yang pertama yang pertama adalah dia meninggikan nilai aset lancarnya. Jadi kelihatan tinggi ya. Jadi aset lancarnya tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Nah, aset lancarnya. Yang kedua adalah dia terkait dengan pengakuan liabilitas atau utang yang kecil, padahal aktualnya atau faktanya itu tidak lebih besar. Terus dia juga ada pengakuan bunga, ya padahal nggak ada kenyataannya. Yang terakhir adalah terkait dengan piutang. Dia mengakui piutang yang memang piutang yang di faktanya itu kecil tapi dilaporkan besar. Sehingga ada selisih. Mungkin di tabel ini kalian bisa melihat selisihnya. Itu mungkin selisih atau ketidaksesuaian antara yang dilaporkan dengan faktanya. Nah, itulah selisihnya. Di sini mungkin terkait saldo kas bank, dia aktualnya sebesar 321 dan dilaporkan 5361. Ada selisih mungkin 5.040 billion lah, selisih dari selisih antara aktual dan yang dilaporkan. Jadi aktualnya sih sekecil tapi dilaporkannya besar, itu jadi selisih. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, di situ kan ada saldo dan kas itu aset lancar kan. Nah, aset lancar ini dilaporkan tidak sesuai dengan nilai aktualnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya dia menciptakan rekening koran palsu dan memanipulasi akun bank secara palsu sehingga menambahkan nilai kas, dan nilai kasnya pun di neraca pun jadi besar. Nah, itu modusnya. Jadi menciptakan rekening koran palsu dan memanipulasi akun bank sehingga kelihatan nilai kas dan banknya itu agak besar di neraca, padahal kenyataannya kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pun dia mencatat liabilitas yang memang rendah, dilaporkannya rendah. Tapi faktanya dia punya liabilitas, punya kewajiban. Nah, tapi dia ditutupi, nggak ada kewajiban, jadi nggak ada di laporan. Tapi kenyataannya dia punya kewajiban. Nah, itu mungkin yang kedua
terkait dengan mekanisme untuk untuk manajemen labanya, terkait dengan manajemen laba. Nah, dia ada di mekanismenya seperti itu. Yang selanjutnya adalah dia terkait piutang. Piutang yang disajikan lebih tinggi, ya, piutangnya lebih tinggi. Di sini aktual yang dilaporkan itu 2161 mohon maaf, aktualnya itu dia faktanya 2000-an, 2100-an, tapi dilaporkan 2600-an. Nah, itu ada selisih 490-an. Nah, itu jadi permasalahan. Nah, kalau dilihat dari modusnya yang dilakukan Raju adalah misalkan tadi kayak pencatatan pendapatan bunga yang diakru sehingga di laba rugi jadi pendapatan. Nah, itu padahal nggak ada nilainya, nggak ada pendapatan bunga itu. Nah, itu merupakan penggelembungan pendapatan. Jadi akan pendapatannya besar. Dia juga selain itu juga ada piutang palsu. Ya, di mana dia itu membuat tagihan palsu, membuat identitas pelanggan palsu, sehingga seakan-akan kita itu punya piutang di luar, padahal kita gak punya piutang. Nah, itu piutangnya palsu. Kalau piutang palsu, piutangnya meningkat misalkan. Kalau piutangnya meningkat, jadi seakan-akan itu si pendapatannya naik. Karena piutang misalkan piutang bertambah itu biasanya temennya itu kan pendapatan itu laba rugi. Jadi kelihatan laba ruginya, pendapatan di laba rugi itu meningkat. Padahal kenyataannya itu gak ada, pendapatannya gak ada, itu palsu. Nah, dengan kelihatan pendapatan yang meningkat seperti itu, alhasil kan kelihatan laba bersihnya kan besar. Nah, makanya kalau dilihat dari tabel laba operasionalnya itu dari yang awalnya aktualnya 61 itu nyampe dilaporkannya 600-an kan. Itu selisihnya sangat besar. Itu gak sesuai dengan fakta kan, pendapatan dan laba operasinya gak sesuai dengan fakta aktual yang sebenarnya. Nah, itulah mekanisme yang dilakukan oleh Raju. Yang pertama dia kalau kita bahas ada penggelembungan aset, yang aset itu nilai tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Terus ada menghilangkan kewajiban liabilitas dikurangi. Terus ada pendapatan bunga yang palsu. Terus ada penggelembungan piutang yang berefek kepada pendapatan yang lebih besar. Karena piutang pun bertambah kan pasti pendapatan pun bertambah. Nah, dengan begitu ya kelihatan pendapatannya naik, padahal kenyataannya gak palsu, bohong. Nah, itu jadi masalah mungkin di Satyam. Nah, itu mungkin poin-poin yang saya bahas di sini. Nah, selain itu pun Raju itu sudah berusaha sebenarnya ini. Raju itu dia berusaha untuk menggantikan aset fiktif dengan aset real perusahaan dengan dia mengakuisisi Matias, tapi itu pun gak berhasil. Karena investor sudah melihat bahwa itu ada kecenderungan bahwa Raju itu istilahnya mengalihkan kas keluar dari Satyam itu untuk keuntungan pribadinya sendiri. Jadi bukan untuk memperbaiki si perusahaan. Nah, itu mungkin mekanisme yang dilakukan Raju di Satyam. Nah, ya pokoknya manipulasi itu kan udah bertahun-tahun. Jadi gak mungkin di sini juga bukan Raju saja yang terlibat. Ada misalkan yang lain, misalkan entah itu audit internalnya atau akuntan publiknya dan direksinya itu mungkin terlibat. Karena gak mungkin ini hanya satu orang saja, perlu istilahnya perlu banyak orang untuk melakukan hal seperti ini. Nah, itu mungkin polemik di Satyam di India. Ya hampir kayak inilah, polemik ini hampir kayak Enron lah. Jadi itu mungkin penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua akan mungkin disampaikan oleh teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini dengan menjawab pertanyaan kedua. Apa permasalahan dari pekerjaan audit yang dilakukan PwC di Satyam? PwC dianggap bertanggung jawab dalam kasus ini karena seharusnya PwC mampu mengetahui praktik yang terjadi. Terlebih PwC sudah melakukan audit terhadap Satyam selama hampir 9 tahun. Seharusnya PwC mengetahui hal ini dibandingkan Merlin Lynch yang hanya dalam 10 hari dan sudah menemukan fraud yang dilakukan oleh Satyam. Secara teknis, kesalahan yang dilakukan oleh PwC adalah yang pertama,
tidak melakukan audit terhadap piutang. Kedua, tidak melakukan pemeriksaan terhadap invoice. Ketiga, tidak melakukan pengecekan atas saldo kas dan bank. Keempat, melakukan outsource terhadap pekerjaan audit. Kelima, mengandalkan dokumen dari Satyam saja. Keenam, mengabaikan himbauan dari internal audit bahwa kapasitas internal audit tidak cukup. Ketujuh, mekanisme pengujian tidak independen. Jadi ada 7 nih ya, teknis-teknisnya ya. Ini cukup parah juga. Nah, atas tindakan ini pula sudah seharusnya PwC dipermasalahkan karena tindakan tersebut merugikan banyak pihak. Di sisi lain, KAP seharusnya memegang teguh prinsip profesionalitas terhadap pertama, pemegang saham minoritas, kedua, pemberi kredit, ketiga, klien yang lain karena kredibilitas mereka turun. Di sisi lain, peningkatan fee kepada PwC dinilai tidak sepadan dengan kinerja yang dihasilkan. Fee PwC bertambah sebesar 3 kali lipat selama proses fraud terjadi. Padahal tugas PwC untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kliennya. Dapat pula diasumsikan bahwa fee yang tinggi adalah bentuk suap dari Satyam kepada PwC agar tetap diam atas praktik yang terjadi. Nah, PwC sudah melakukan pelanggaran terhadap prinsip disclosure dan profesionalitas. Tindakan PwC sudah merugikan publik dan investor selain Raju sendiri ya, karena PwC tidak memberikan informasi yang seharusnya, malahan memberikan penghargaan sehingga Satya memperoleh award governance di India. Itu presentasi dari saya akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Purtanto. Tadi telah dijelaskan mengenai pekerjaan audit yang dilakukan oleh PwC di PT Satyam oleh rekan kami, Saudara Muhammad Asari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan dan transparansi pada PT Satyam. Bahwa menurut OECD, kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa kesesuaian waktu dan akurasi pengungkapan telah dibuat dengan baik. Hal terkait dengan perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Pengungkapan harus termasuk namun tidak terbatas pada informasi material berikut. Yang pertama, kinerja keuangan dan operasi perusahaan. Kemudian ada tujuan perusahaan, kepemilikan dan hak suara utama, kebijakan remunerasi untuk anggota dewan, direksi, dan informasi mengenai anggota dewan termasuk kualifikasi, proses seleksi, jabatan direktur, dan komisaris perusahaan yang lain, apakah mereka independen atau tidak. Kemudian ada transaksi pihak yang berelasi, faktor-faktor risiko yang diketahui, isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain, struktur dan kebijakan tata kelola, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dalam proses implementasinya. Bahwa informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan kualitas standar akuntansi yang tinggi, serta pengungkapan informasi terkait dengan keuangan dan non-keuangan. Di sisi lain, peningkatan fee kepada PwC dinilai tidak sepadan dengan kinerja yang dihasilkan. Dalam kasus tersebut, PwC bertambah sebesar 3 kali lipat selama proses fraud terjadi. Padahal adalah menjadi tugas PwC untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kliennya. Dapat pula diasumsikan bahwa fee yang tinggi adalah bentuk suap dari PT Satyam. PwC sudah melakukan pelanggaran terhadap prinsip disclosure dan profesionalitas. Tindakan PwC sudah merugikan publik dan investor selain Raju karena PwC tidak memberikan informasi yang seharusnya, malahan memberikan penghargaan sehingga Satya memperoleh award governance dari negara India. Selain itu, pada kasus yang terjadi diketahui bahwa dalam laporan keuangan Satyam melalui Raju,
telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan tersebut dengan mencatat nilai aset lebih dari yang semestinya atau overstate sebesar 1,47 juta dolar. Lalu juga jumlahnya sebesar 1,04 juta dolar dari hutang bank dan kas yang tercatat. Selain itu, adanya pencatatan kurang liabilitas dan manipulasi laba untuk memenuhi harapan dari analis. Dari hal-hal yang dilakukan Raju dapat disimpulkan bahwa Satyam telah melanggar prinsip pengungkapan dan transparansi informasi, khususnya terkait berbagai hal yang seharusnya disampaikan kepada para pengguna informasi tersebut, sehingga tidak menyesatkan dan dalam pengambil keputusan mereka. Kemudian juga pemeriksaan tahunan harus dilakukan oleh pihak independen, kompeten, dan memenuhi persyaratan. Auditor dalam rangka memberikan jaminan dan objektif dari pihak luar kepada Dewan dan pemegang saham bahwa laporan keuangan menggambarkan secara wajar posisi kinerja keuangan perusahaan. Dalam kasus fraud Satyam, pihak-pihak yang melakukan audit adalah PwC, di mana Satyam tidak seharusnya menggunakan PwC sebagai auditor eksternal karena memiliki reputasi yang kurang baik. Di antaranya, PwC gagal mendeteksi fraud senilai 21 juta euro pada divisi Air Mineral Group Division Green Force. Demikian paparan dari saya. Untuk analisis selanjutnya yaitu pelaksanaan prinsip tanggung jawab Dewan akan dipaparkan oleh rekan kami, Saudara Apriani. Terima kasih. Lalu bagaimana pelaksanaan prinsip tanggung jawab Dewan di Satyam yang meliputi komposisi Dewan, pelaksanaan tugas Dewan, peran komite audit, dan direktur keuangan, unit internal audit, dan akuntan internal terhadap penipuan yang dilakukan Satyam. Komposisi Dewan di Satyam itu sendiri meliputi 1 orang sebagai mantan sekretaris kabinet dari pemerintahan India, 1 orang sebagai mantan CEO dari perusahaan teknologi, 4 orang akademisi, dan 2 orang independen Satyam yang memiliki jabatan sebagai anggota Dewan di 8 perusahaan lain. Secara komposisi, Dewan Perusahaan Satyam sudah dapat dikatakan dengan baik. Namun, menurut prinsip OECD, anggota Dewan Komisaris harus mampu berkomitmen secara efektif dengan tanggung jawab mereka. Apabila seseorang komisaris memegang jabatan terlalu banyak, maka komitmennya dapat terganggu sehingga berpotensi mengganggu kinerja ke depannya. Dalam kasus ini, pelaksanaan tugas Dewan terdapat lemahnya pengendalian internal terhadap PT Satyam, yang dimana yang menjabat sebagai independen direktur sama sekali tidak mempertanyakan mengenai tingginya nilai saldo kas yang dimiliki Satyam, sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan perusahaan yang dimanipulasi. Satyam mengakui pada bulan Agustus tahun 2008, mereka tidak memiliki anggota komite audit yang ahli keuangan yang berdampak pada kurang kompetennya komite audit dalam menjalankan tugas. Mengingat peran komite audit di sini sangat penting dalam memastikan transparansi laporan keuangan dan pengungkapan keuangan. Namun, Satyam, komite auditnya gagal di dalam menjalankan fungsi tersebut dikarenakan komite audit Satyam tidak memiliki keahlian di bidang keuangan. Selain itu, auditor eksternal Satyam yaitu PricewaterhouseCoopers atau PwC tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang pertama, tidak menjalankan mekanisme pengujian yang independen. Yang kedua, PwC tidak melaporkan adanya kelemahan pengendalian dalam sistem informasi dan eksposur resiko dari penipuan ke pemegang saham. Yang ketiga, PwC mengabaikan fakta-fakta yang mengungkapkan oleh Kepala Internal Audit Satyam. Yang keempat, PwC bahkan tidak melakukan pengujian minimal 1% dari seluruh invoice dan juga tidak melakukan verifikasi yang memadai atas piutang perusahaan serta tidak memverifikasi baik saldo kas dan bank.
Kemudian yang terakhir, di tahun 2003 sampai 2008 terjadi kejanggalan dikarenakan audit fee yang dibayarkan Satyam ke PwC mengalami peningkatan 3 kali lipat. Kemudian laporan SFIO juga menyatakan bahwa PwC melakukan outsourcing fungsi audit ke KAP lain, Lovelock dan Lewis, tanpa meminta persetujuan dari Satyam itu sendiri. Sekian.